Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran IPA hari ini. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai bab 1, sistem reproduksi manusia. Pada bab ini ada 5 hal penting utama yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, mengenai pembelahan sel. Yang kedua, mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Yang ketiga, yaitu mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Yang keempat, siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Dan yang terakhir, mengenai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sebelum kita belajar, mungkin bagi sebagian orang materi ini dianggap tabu ya. Tapi harus kalian pahami dan kalian ingat, kita mempelajari materi tentang sistem reproduksi manusia hanya untuk menambah pengetahuan. Jadi kalian tidak usah berpikir macam-macam atau bahkan malu, karena ini banyak sekali manfaatnya untuk kita. Pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Nah, jadi setiap makhluk hidup selama mereka masih hidup, selnya akan mengalami pembelahan terus-menerus. Makanya pembelahan sel merupakan proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Ada 3 alasan sel mengalami pembelahan. Yang pertama yaitu karena pertumbuhan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Masih ingatkah kalian pada kelas 7 itu ada materi yang membahas mengenai pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses penambahan ukuran yang tidak bisa kembali ke ukuran semula. Disebut apakah itu? Yaitu irreversible. Nah, itu adalah pertumbuhan. Contohnya, kamu pertumbuhannya mengalami pada tinggi badan kamu, misalkan tinggi badan kamu mencapai saat ini 150 cm. Nah, apakah kamu tinggi badannya bisa kembali ke 50 cm dari 150? Itu tidak mungkin ya. Jadi itu merupakan contoh dari pertumbuhan, yaitu proses penambahan ukuran yang tidak bisa kembali ke ukuran semula. Itu contoh 3 alasan sel kenapa harus mengalami pembelahan. Yang kedua yaitu ketika ada luka. Contohnya saat kamu teriris pisau atau jatuh misalkan, nah luka yang ada di badan kamu itu mengalami perbaikan dengan sendirinya. Luka tersebut langsung sembuh atau bahkan berangsur-angsur tidak sakit kembali. Nah, yang ketiga, alasan kenapa harus mengalami pembelahan sel, yaitu tentang reproduksi. Ya, jadi mengenai reproduksi itu adalah perkembangbiakan. Jenis-jenis pembelahan sel. Nah, jenis pembelahan sel itu ada 2. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Yang kedua adalah pembelahan meiosis. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik dengan induknya. Nah, jadi karena mempunyai karakter identik dengan induknya, otomatis dia mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jadi dia kromosomnya sama ya. Nah, jadi karena identik karakternya. Nah, lihat ini jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan itu adalah 2N. Nah, 2N itu disebut juga dengan sel diploid, sel yang kromosomnya berpasangan. Jadi
hasil dari pembelahan sel mitosis itu akan menghasilkan sel anakannya adalah 2N atau disebut juga dengan diploid. Nah, diploid itu sel yang kromosomnya berpasangan. Nah, ini ya. Ada 4 tahapan pembelahan mitosis. Nah, proses pada pembelahan mitosis itu prosesnya berkesinambungan ya. Nah, tahap-tahapnya yang pertama yaitu tahap profase. Lalu dia akan mengalami proses metafase yang kedua. Nah, setelah metafase dia akan mengalami anafase dan yang terakhir adalah telopase. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis yaitu telopase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Nah, coba perhatikan. Nah, ini adalah sitokinesis dari fase telopase, yaitu pembelahan sitoplasma. Nah, coba perhatikan. Pada saat sitokinesis ini terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk 2 sel anakan. Nah, ini ya. Ini adalah cincin dari pembelahan yang membentuk 2 sel anakan. Ada sel pertama, lalu ada sel anak yang kedua. Nah, yang kedua adalah mengenai pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, pada pembelahan meiosis itu ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Prosesnya hampir mirip dengan mitosis, cuman bedanya ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Coba perhatikan ini tahap yang pembelahan meiosis lebih lengkapnya ya. Nah, ada profase 1, ada metafase 1, ada anafase 1, ada telopase 1. Nah, itu disebut dengan meiosis 1. Nah, lalu ada profase 2, metafase 2, anafase 2. Nah, itu disebut dengan meiosis 2. Nah, lalu yang terakhir adalah prosesnya, tahapnya fase telopase yang kedua. Itu proses yang terakhir dari proses meiosis atau menghasilkan 4 sel anakan yang disebut dengan haploid. Nah, pada pembelahan meiosis juga disebut dengan pembelahan reduksi. Kenapa disebut dengan pembelahan reduksi? Karena jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N atau disebut juga dengan haploid. Perbedaan pembelahan sel. Nah, setelah tadi Ibu jelaskan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, kita akan mengetahui perbedaan pembelahan sel mitosis dan meiosis. Yang pertama, menghasilkan 2 sel anakan itu pada mitosis. Nah, namun pada meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Yang kedua, mitosis. Sel anak identik dengan sel induknya. Namun pada meiosis sel anaknya tidak identik dengan sel induknya. Yang ketiga, kromosom sel anaknya sama dengan sel induknya atau disebut juga dengan diploid 2N. Namun pada meiosis kromosom sel anak adalah setengah dari induknya atau disebut juga dengan haploid atau N. Yang keempat, terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Itu adalah pembelahan mitosis. Sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi aseksual. Nah, itulah perbedaan dari pembelahan sel mitosis dan meiosis.
Jadi harus dipahami perbedaan mitosis dan meiosis itu ada 4 hal ya, jadi harus kalian pahami dan mengerti. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran IPA hari ini. Semoga materi yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami dan dikerjakan. Jangan lupa tugas berikutnya dari Ibu. Dicukupkan sekian materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.